Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabila Ika Valentina dengan NIM 200321100122 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengerjaan saya mengenai beberapa permasalahan dan kebijakan dari beberapa komoditas untuk memenuhi tugas mata kuliah agribisnis pangan dan non-pangan yang diampu oleh Ibu Nurul Arifiyanti. Petani padi merupakan pelaku utama dalam mewujudkan ketersediaan beras di Indonesia. Petani padi juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit. Tak jarang permasalahan ini justru menyebabkan kerugian yang besar bagi mereka. Yang pertama, permasalahan klasik yang dihadapi petani padi adalah permasalahan permodalan. Kedua, salah satu parameter kesejahteraan petani padi selain harga gabah adalah masalah penguasaan lahan dan hasil panen. Rata-rata kepemilikan luas lahan petani padi di Indonesia mencapai 0,8 hektar. Yang ketiga, masalah penyaluran pupuk bersubsidi. 4. Harga gabah setiap panen raya selalu lebih rendah dari harga gabah tetapan pemerintah. Walaupun sudah ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2020. Dalam membuat kebijakan pertanian, pemerintah perlu menganalisa berbagai faktor seperti sosial, termasuk ada unsur budaya dan kearifan lokal di dalamnya, ekonomi, politik, teknik, hukum, norma, dan etika. Menurut saya pribadi, solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama dengan mengubah mindset. Bagaimana mengajak petani berpikir progresif, bukan tradisional. Bukan yang pasrah dan berpikir ingin kaya, tapi tidak berani. Kemudian mengubah metode pertanian, seperti metode dijalankan dengan tagline mudah, murah, melimpah, mudah know-how-nya, murah modal kerjanya, dan melimpah hasilnya. Untuk kondisi di luar negeri sendiri, dijelaskan pada jurnal dengan judul Comparing Opinions to Attitude of Organic and Non-Organic Farmer Toward Organic Rice Farming System in Northeastern Thailand tahun 2010. Di Thailand, pertanian organik mengikuti definisi tradisional, bukan fenomena baru, karena petani Thailand telah mempraktekkan pertanian tradisional secara bertahun-tahun. Sebagian besar masyarakat menanam padi terkonsentrasi di daerah tropis. Untuk komoditas yang kedua yaitu komoditas garam yang dilansir dari bisnis.com pada Oktober lalu. Garam merupakan salah satu kebutuhan pokok yang mempunyai peranan penting untuk manusia. Garam juga merupakan salah satu hasil penguapan air laut yang menjadi butiran padat, yang digunakan sebagai bumbu pelengkap yang dapat memberikan rasa gurih. Presiden Joko Widodo menjabarkan dua masalah utama penerapan garam rakyat. Suatu di antaranya adalah kualitas yang tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Permasalahan data per 22 September, Presiden menyatakan sebanyak 738.000 ton garam rakyat tidak terserap oleh industri. Permasalahan kedua adalah rendahnya produksi garam nasional. Dengan demikian, solusi termudah untuk mengisi kebutuhan pasar adalah impor. Menurut Jokowi, hal itu lebih berlangsung lama dan tidak pernah ada penyelesaiannya. Kebijakan pemerintah, beliau pun meminta jajarannya untuk memperhatikan ketersediaan lahan produksi dan mempercepat integrasi intensifikasi lahan di 10 provinsi. Selain itu, juga harus ada upaya untuk mendongkrak produktivitas dan kualitas garam rakyat.
Menurut saya pribadi, solusi yang dapat dilakukan adalah para petani garam harus dibantu untuk menerapkan inovasi teknologi produksi, terutama washing plant. Negara lain yang dikatakannya bisa menjadi contoh penghasil garam kualitas wahid yaitu Australia. Meski lama seperti Indonesia yang menerapkan skema tambak terbuka atau open pond, negeri kanguru tetap berhasil menghasilkan produk garam berkualitas. Dan mereka sangat konsisten terhadap kualitas garam yang dihasilkannya. Meskipun open pond kayak di Indonesia, tapi mereka menggunakan ponder bertingkat dan tambak bertingkat. Lalu untuk komoditas yang ketiga adalah komoditas sapi yang dilansir dari distan.bulengkap.go.id pada bulan Maret lalu. Komoditas sapi potong merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan berpotensi untuk dikembangkan guna meningkatkan dinamika ekonomi. Pada komoditas sapi potong ini terdapat permasalahan dalam perkembangan usaha ternak sapi potong. Berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan pengembangan usaha ternak sapi potong telah diluncurkan dan diimplementasikan, tetapi dalam implementasinya program dan kebijakan tersebut masih belum mampu mengatasi kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Menurut Ilham dan Hadi, hal ini disebabkan karena yang pertama, belum semua program yang dilakukan pemerintah sampai pada peternak. Kedua, pengembangan usaha peternak masih belum menjadi prioritas utama pemerintah, sehingga dana produk untuk subsektor peternakan masih relatif kecil dibandingkan dengan subsektor lainnya. Ketiga, menyempitnya lahan padang pengembalaan akibat alih fungsi pertanian. Yang terakhir, kualitas sumber daya rendah dan produktivitas juga rendah. Lalu pemerintah juga mengambil dua kebijakan, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Pengembangan sapi potong secara ekstensifikasi menitik beratkan pada peningkatan populasi ternak yang didukung oleh pengadaan dan peningkatan mutu bibit, penanggulangan penyakit, penyuluhan dan pembinaan usaha, bantuan perkreditan, pengadaan, dan peningkatan mutu pakan dan pemasaran. Kemudian menurut saya pribadi, solusi yang dapat dilakukan antara lain meliputi pembinaan finansial dan teknik serta aspek manajemen. Pembinaan manajemen yang baik, terarah, dan konsisten terhadap peternak sapi potong sebagai mitra akan meningkatkan kinerja usaha, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan. Lalu kondisi di luar negeri sendiri dilansir dari CCN Indonesia.com pada Mei lalu. Pada tahun terakhir, Austria dilanda bencana banjir bandang pada tahun 2019 dan kebakaran hutan pada tahun 2020, sehingga kinerja industri peternakan Australia merosot drastis. Salah satunya ditandai oleh depopulasi sapi yang signifikan dari 27 juta dan pada 2002 tinggal 21 juta ekor. Itu rutin menyuplai daging sapi ke Indonesia. Sejak tahun 2020 pasokan terbatas. Australia perlu memulihkan populasi sapinya menjadi lebih ideal. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.